Pria itu sedang menebar jala untuk menangkap ikan. Namun yang tidak dia duga adalah terdapat tubuh seorang wanita. Dia berlutut memohon untuk hidupnya. Ternyata tidak lama sebelum itu, dia telah mendorong istrinya ke sungai. Kemudian dia memukuli istrinya sampai mati dengan tongkat. Lalu ia membiarkan saja tubuh istrinya terapung di sungai seperti itu. Tetapi sesampainya di rumah, dia memberitahu putrinya Malai bahwa ibunya secara tidak sengaja jatuh ke sungai dan hilang. Tetapi pada saat ini, dia tidak tahu bahwa istrinya adalah peri di langit. Dan misinya juga membawa keberuntungan bagi orang lain. Maka setelah meninggal sang istri langsung berubah menjadi ikan yang bercahaya. Malai setelah mendengar itu, gadis itu langsung berlari ke sungai. Lalu mencari kemana-mana untuk mencari ibunya. Pada saat Malai sangat putus asa, kemudian di sungai muncul seekor ikan kuning yang berbicara. Malai juga mengetahui bahwa itu adalah suara ibunya. Selanjutnya, ikan itu memberitahu Malai bahwa dia akan selalu berada di sisinya dan melindunginya. Membantunya menjalani seluruh hidupnya dalam kemuliaan dan kekayaan. Dan tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Malai kemudian memeluk ibunya dan memegangi wajahnya dengan penuh kasih. Gadis kecil itu bahkan berbicara tentang betapa dia merindukan ibunya. Tapi sekeras apapun gadis kecil itu, ikan tidak bisa meninggalkan air. Jadi Malaysia harus membiarkan ibunya masuk ke sungai. Lalu setiap hari dia pergi ke sungai untuk menemui ibunya. Bahkan membawa nasi untuk ibunya. Dan sejak kematian ibunya, Malai tidak hanya menjadi pengasuh di rumah, tetapi dia juga harus mengambil semua pekerjaan berat. Adapun ibu tiri, sepanjang hari, dia hanya tahu bagaimana menemukan hal-hal untuk membiarkan suaminya memarahinya. Gadis Malai yang lemah hanya bisa berlutut dan memohon mereka untuk memaafkannya. Dan orang-orang ini masih tidak tahu apa status bangsawan Melayu ini. Sore harinya, Malai hanya bisa diam-diam menyembuhkan lukanya sendiri dan kemudian diam-diam meneteskan air mata. Dan keesokan harinya Malai diam-diam pergi ke sungai. Kemudian dia menceritakan penderitaannya kepada ibunya yang telah berubah menjadi ikan. Namun tak disangka, saat Malai memanggil ibunya, ia didengar oleh saudara tirinya yang bersembunyi di balik pohon. Adik perempuan itu bergegas pulang dan menceritakan seluruh kisahnya kepada ibu tirinya. Lalu mengikuti putrinya ke sungai. Kemudian dia melihat Malai tidak hanya memanggil ikan di sungai dengan nama ibu. Dia juga tidak berhenti memberi makan ikan. Karena itu, dia yakin ikan itu jelmaan ibu Malai. Jadi suatu hari dia membuat alasan untuk mengusir Malai lalu meminta putrinya untuk berpura-pura menjadi Malai. Biarkan gadis kecil ini mengambil keranjang makanan dan pergi ke sungai. Dia kemudian meminta putrinya untuk belajar intonasi Malai. Untuk bisa memanggil ikan yang disulap oleh induknya harus muncul ke permukaan. Jadi saudari itu segera memanfaatkan kecerobohan ikan itu dan menangkapnya. Lalu memasukkannya ke dalam tong. Dan setelah pulang, ibu tiri mengambil ikan itu. Dia bahkan melihatnya dengan tatapan yang sangat kejam. Sepertinya dia sangat kejam. Dia pasti harus mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Di malam hari, ibu tirinya memasak ikan itu menjadi ikan bakar yang lezat. Dia bahkan meminta Malai untuk duduk di meja bersamanya. Ketika dia melihat bahwa Malai telah memasukkan ikan ke dalam mulut kedua ibu dan anak yang kejam ini, mereka segera menyatakan kepuasan yang luar biasa. Selanjutnya ibu tiri juga mengatakan bahwa hari ini dia beruntung bisa menangkap ikan di sungai. Tidak hanya itu, rasanya juga sangat enak. Ketika Malai mendengarnya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Jadi gadis itu segera memuntahkan semua yang dia makan. Lalu dia dengan cepat berlari ke sungai untuk menemukan ibunya yang berubah menjadi ikan. Tapi tidak peduli apa yang dia panggil, ibu gadis itu masih belum muncul. Dalam sekejap dia patah hati dan menangis. Dia juga menyadari bahwa hidangan ikan yang ibu tirinya yang dimakan seluruh keluarga hari ini, pasti ibunya lah yang telah meninggal. Jadi gadis itu pergi mencari sisik ikan yang tertinggal di tempat ibu tirinya. Kemudian pada malam hari mengubur semua sisik ikan di dalam tanah. Namun tak disangka keesokan harinya terjadi keajaiban. Disitulah Malai mengubur sisik ikan. Entah bagaimana, tanaman terong tumbuh. Malai senang melihat itu, karena dia tahu bahwa pohon ini adalah ibunya. Jadi dia menyirami tanaman setiap hari. Namun, tindakan Malai yang tidak biasa ini ditemukan oleh saudara perempuannya.
Dan Mali pun paham bahwa pohon ini pasti jelmaan Ibu Malai. Jadi ibu dan anak itu mundur sementara Malai tidak di rumah. Ia membawa ayah ke sini untuk menebang pohon terong. Ketika Malai kembali, pohon terong itu juga ditebang. Kemudian gadis itu pergi ke tempat bibi tirinya dan menemukan bahwa seluruh keluarga sedang makan terong bakar. Ketika Melayu melihat ini, dia pingsan. Tanpa diduga, gadis itu bahkan datang untuk mengambil apa yang akan dia masukkan ke mulutnya. Namun, ketika gadis kecil itu baru saja mengambilnya, ibu tirinya menjambak rambutnya, kemudian dipukuli oleh ibu tirinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mempercayainya. Segera dia harus menerima pembalasan. Malam itu juga, tiba-tiba guntur dan kilat menyambar di langit. Pada saat ini, ibu tiri sepertinya telah mendengar suara seorang wanita di suatu tempat. Jadi dia menyeret ayah keluar untuk melihat. Tanpa diduga, seseorang muncul di sini. Ketika ibu tiri melihat ini, dia segera meletakkan tangannya di bahu orang ini. Tapi detik berikutnya membuat ibu tiri merasa sangat takut. Karena dia tahu betul bahwa orang itu adalah Ibu Malai. Maka keesokan harinya dia membuat rencana, yaitu untuk mencari keberadaan seorang penyihir. Kemudian dia berkata dengan tegas bahwa hanya jika wanita itu menghilang sepenuhnya, maka saya akan setuju dengan Anda tentang apapun. Ketika penyihir mendengarnya, dia memotong tangannya dengan pisau. Lalu dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang. Tunggu sampai ibu tiri pergi. Benar saja, dia tidak mengalami mimpi buruk lagi. Dan untuk melampiaskan amarah di hatiku selama beberapa hari ini, dia menyeret Malai untuk memukulinya tanpa alasan. Setelah itu Malai hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menangis dalam diam. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat akar tanaman terong di bawah bantalnya. Pada titik ini, sepertinya ada secercah harapan. Kali ini dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Karena dia tidak akan membiarkan ibu tirinya menghancurkannya. Jadi keesokan harinya dia pergi jauh ke dalam hutan. Kemudian dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat ini, gadis kecil itu yakin bahwa dia mengubur akar pohon. Gadis itu berpikir bahwa ibunya akan hidup kembali berkat itu. Tapi sudah beberapa hari dan masih belum ada respon. Dan ibu tiri belum melihat tanda Malai selama beberapa hari. Jadi dia berpikir bahwa orang itu malas dan menghindari pekerjaan. Sekarang dia punya alasan untuk memukulinya. Tidak peduli seberapa banyak Malai menangis. Sang ayah yang berdiri di samping tidak berkomentar. Namun pada saat inilah akar pohon yang dikubur oleh Malai sepertinya telah mendengar panggilan gadis itu. Jadi ia segera menggunakan kekuatannya untuk tumbuh menjadi pohon. Pada saat ini, lampu kuning menyala, dan pemandangan ajaib muncul. Pria ini menggunakan tongkat untuk memukuli istrinya sampai mati. Dan setelah istrinya meninggal, dia berubah menjadi pohon Bodhi. Putri Malai juga mengikuti itu dan tumbuh dewasa. Tapi dia masih dipukuli dan disiksa oleh bibi tirinya setiap hari. Selain itu, setiap pukulan sangat brutal. Tapi Malai hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Adapun sang ibu, ketika melihat ini, dia memutuskan untuk tidak membiarkannya begitu saja. Karena dia sangat ingin membantu Malai mengubah nasibnya. Menggunakan sihir untuk memanggil seorang pangeran ke sini. Dia kemudian memberitahu pangeran bahwa takdirnya ada di arah yang saya tunjuk. Ketika sang pangeran bangun, dia berpikir bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jadi dia segera mengirim pengawalnya untuk mencari. Dengan sangat cepat pengawal itu membawa Malai ke depannya. Namun, sejak dia melihat Malai, dia langsung jatuh cinta padanya. Dan Malai saat ini sangat malu ketika pangeran menatapnya seperti itu. Untungnya, pada saat ini, seorang penjaga berlari untuk melapor bahwa mereka telah menemukan pohon Bodhi emas. Tetapi mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dan pohon Bodhi tidak bergeming sedikit pun. Setelah mendengar ini, pangeran bertanya kepada Malai apakah ada cara. Malai tidak tahu bagaimana harus menanggapinya saat ini. Tiba-tiba dia memikirkan kembali kata-kata ibunya kemarin. Orang naas apa yang akan saya temui dalam hidup saya besok, ibu? Besok, selama kamu bisa mencabut pohon ini, kamu akan memiliki kebahagiaanmu sendiri. Meskipun kamu tahu ini tidak akan menyakiti ibunya, tapi dia masih tidak sampai hati melakukannya. Kemudian dia berjalan perlahan menuju pohon Bodhi. Pada saat ini, suara ibunya juga terdengar. Aku akan selalu berada di sisimu. Terus meludah.
Pada saat ini, Malai menggunakan seluruh keberaniannya untuk menyentuh pohon itu. Dan pada saat yang sama, sebuah pemandangan ajaib muncul. Pangeran berkata setelah melihat itu, "Sekarang dia adalah ratu kita. Segera kami akan datang dan menjemputnya." Setelah mendengarkan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berdebat dengan kata-kata kaisar. Jadi dia setuju saja. Segera pangeran mengirim seseorang untuk meminta pernikahan dengan Malai. Pada saat itu, Malai mengenakan kostum yang indah dan meninggalkan keluarga yang menyiksanya selama bertahun-tahun. Berpikir bahwa kehidupan Malai akan menjadi nyaman dari sini. Tapi bagaimana Ibu Tiri bisa dengan mudah membiarkan dia mendapatkan keinginannya? Jadi dalam benaknya segera muncul sebuah rencana. Yang pertama adalah menemukan penyihir itu terlebih dahulu. Kemudian minta dia untuk membuat ayah yang sakit terbaring di tempat tidur. Selanjutnya, Ibu Tiri akan pergi ke istana untuk mencari Malai. Kemudian katakan padanya bahwa ayahnya jatuh sakit. Adapun Malai, setelah mengetahui berita itu, tentu saja dia akan segera kembali. Namun, sesampainya di rumah, setelah kembali ke rumah, dia dilukai oleh saudara perempuannya. Pada saat ini, dia terus-menerus berjuang di wajan minyak mendidih. Adik perempuannya di sisi lain sangat gembira. Dan lambat laun Malai tidak bisa lagi berjuang. Kemudian penyihir jahat itu dengan tegas membuang mayat Malai di daerah pegunungan yang terpencil. Namun tidak lama kemudian seorang peri muncul di sini. Para peri bahkan sangat memahami apa yang dialami Malai. Jadi peri menghidupkannya kembali dengan mengubahnya menjadi burung gereja. Kemudian peri itu juga memberitahunya bahwa dia pasti harus mencegah mendekati pangeran. Jika tidak, dia pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Saat ini dia sudah mengenakan pakaiannya. Dia bahkan menerapkan ramuan mempesona yang diberikan penyihir padanya, untuk mempersiapkan pangeran jatuh di kakinya. Tapi dia hanya menyentuh pangeran dengan ringan. Sesaat tangannya terasa seperti terbakar. Ketika pangeran melihat ini, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Karena biasanya hanya hal-hal yang mendekatinya dengan niat buruk yang akan bereaksi seperti itu. Tapi saat aku melihat sosoknya yang lembut, pangeran masih memutuskan untuk mempercayainya sekali saja. Namun, ketika dia mengetahuinya, dia langsung mengatakan bahwa dia memiliki hati yang kejam. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan orang lain mengatakan itu. Jadi dia segera pergi ke selir. Kemudian mulai memarahinya dengan keras. Segera pangeran mendengar berita itu dan berlari untuk menghentikannya. Namun, ketika dia melihat sang pangeran, dia berlari untuk mencela selir sang pangeran terlebih dahulu. Bahkan dia memasang wajah menyedihkan untuk mendapatkan simpati sang pangeran. Pangeran sangat terkejut dengan perubahan Malai ini. Tapi dia masih memilih untuk berpihak padanya. Namun, setelah itu, sang pangeran meragukan identitas pria yang dianggapnya sebagai orang Malai. Pada saat inilah Malai yang asli terbang ke kamarnya, memberitahu pangeran bahwa Malai saat ini palsu. Saya adalah Malai yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa percaya apa yang Anda katakan? Apakah Anda masih ingat janji di bawah pohon Bodhi hari itu? Tentu kita ingat. Pangeran segera mengerti segalanya. Itu sebabnya dia menelepon Mali untuk bertanya. Dan di bawah pertanyaan pangeran, dia tidak bisa membantah. Segera pangeran mengirim seseorang untuk berurusan dengan Mali. Dan berpikir bahwa sejak saat itu, Malai dan pangeran akan memiliki kehidupan yang bahagia. Tapi selir ini juga bukan karakter yang sederhana. Karena bagaimana dia bisa tahan jika seekor burung mengambil perhatian sang pangeran? Jadi dia mengambil keuntungan dari kepergian pangeran. Kemudian langsung ambil burung pipit. Kemudian dia mengirim pelayan untuk membawa burung untuk memasak bubur. Tapi ketika pelayan ini turun ke dapur, kemudian dia tidak berani menyerah. Kemudian dia memutuskan mencari seseorang untuk membantunya. Tapi tunggu sampai dia kembali lagi. Kemudian burung itu akan menghilang tanpa jejak.